Salam jemaat Tuhan. Ketemu lagi dalam ibadah rumah tangga online pada hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Kami berharap kepada jemaat walaupun masih dalam keadaan ibadah online, kami berharap jemaat dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Untuk memulai ibadah rumah tangga online pada malam hari ini, mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 7, bait yang pertama dan yang kedua. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Terlebihnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, dalam ibadah online ya Tuhan, ibadah rumah tangga ya Tuhan. Tuhan, mohon kepadamu ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan, pimpin hamba-Mu ya Tuhan, apa-apa yang hamba taburkan nanti, agar bermanfaat bagi jemaat kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati jemaat-jemaat kami yang ada di rumah ya Tuhan, berikan mereka hikmat, kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, akan kami mulai ibadah ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari Mazmur 127, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan kepada jemaat, agar jemaat mengikuti di rumah. Judul perikop, Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu.
ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan serta memelihara firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jemaat Tuhan. Pada malam hari ini temanya adalah kehidupan yang mengandalkan Tuhan adalah kehidupan yang berbahagia. Setiap manusia di dunia ini pasti menginginkan kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang berkemenangan. Dan banyak juga manusia di dunia ini berupaya mencari kesenangan dengan menghabiskan biaya yang sangat besar. Tapi kesenangan yang didapat adalah kesenangan sesaat atau kesenangan semu. Untuk itulah Allah menginginkan kita anak-anaknya menikmati hidup yang berbahagia, yang tentu saja hidup yang didasari sesuai dengan kehendak Allah, hidup yang sesuai dengan tuntutan firman-Nya. Jika kita perhatikan firman Tuhan pada Mazmur 127 ini, mengajar, mendidik, dan mengingatkan kita bagaimana supaya kita tidak mengalami kesia-siaan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Sia-sia bekerja tanpa melibatkan Tuhan. Pada ayat 1a diingatkan tentang kesia-siaan, kegagalan dalam membangun rumah jika tidak mengikut sertakan atau mengandalkan Tuhan. Kita perhatikan bagaimana kegagalan kesia-siaan pembangunan Menara Babel. Ada di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Pekerjaan mereka sia-sia atau gagal karena tidak mengandalkan Tuhan. Pekerjaan mereka sia-sia gagal karena motivasi mereka adalah memegahkan diri atau kesombongan. Dalam Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita didirikan bagi kita sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Pekerjaan mereka sia-sia, gagal karena tidak tunduk atau melawan firman Tuhan. Dalam Kejadian 11 ayat 4, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 28, situ adalah penuhilah bumi. Kita juga bisa perhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Di situ mengajarkan kita supaya jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Pada ayat 1b juga diingatkan tentang kesia-siaan dalam upaya perlindungan, keamanan yang tidak mengandalkan Tuhan. Upaya orang untuk perlindungan atau supaya aman dari hal-hal yang tidak diinginkan adalah baik, tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang sia-sia. Manusia yang diandalkan adalah kelemahan, ada khilaf, ada kekurangan. Tapi Tuhan yang kita andalkan adalah yang sempurna, yang memantau kita setiap saat. Tuhan menjadikan perisai, gunung batu, kota benteng, kubu pertahanan kita. Tetapi dengan ketentuan ada keberserahan dan ketaatan kita akan Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
Kehidupan kita di dunia ini senantiasa diintai oleh iblis. Artinya bahaya setiap saat. Tapi ketika kita berseru penuh mengandalkan Tuhan, Tuhanlah yang memelihara kita dan melindungi kita. Ada di 1 Petrus 5 ayat 8. Pada ayat kedua kembali diingatkan akan jerih lelah yang sia-sia bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Banyak orang bekerja keras dari hingga larut malam, tapi tidak bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Ini adalah kesia-siaan. Ada di Pengkhotbah 6 ayat 1 sampai 2. Yang kedua yaitu rumah tangga yang mengandalkan Tuhan, rumah tangga yang berbahagia. Pada ayat 3 dan 4, Tuhan berbicara akan kehidupan rumah tangga yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menginginkan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang berkemenangan. Rumah tangga atau keluarga adalah lembaga tertua di dunia. Kita tahu Adam dan Hawa adalah rumah tangga yang pertama, dan rumah tangga ini dibentuk oleh Allah sendiri. Demikian halnya kita sebagai orang percaya, Allah menjadi standar yang tinggi bagi rumah tangga Kristen. Pada ayat yang ketiga, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau kita lihat itu adalah children. Artinya anak-anak. Jadi bukan hanya anak lelaki saja. Dan kata milik pusaka dalam terjemahan Inggris yaitu heritage atau warisan. Artinya anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita, anak-anak kita adalah warisan daripada Tuhan. Dititipkan, dipercayakan untuk kita merawat, membesarkan, mendidik anak-anak itu. Tentu saja bagaimana cara kita merawat, membesarkan, mendidik anak-anak, warisan Allah itu adalah harus sesuai dengan kehendak dan cara dari pemilik warisan itu, yaitu Allah sendiri. Anak-anak bisa digambarkan sebagai anak panah di tangan pahlawan. Artinya anak panah itu dibidikkan harus tepat sasaran oleh si pemanah atau pahlawan. Kalau kita lihat si pemanah, kalau dia membidikkan anak panahnya, dia konsentrasi penuh untuk membidikkan anak panah tersebut tepat pada sasaran. Begitu juga seorang penembak jitu. Penembak jitu tidak bisa dikatakan langsung dia penembak jitu. Tentunya dia punya sertifikat dengan cara berlatih, berlatihnya cukup keras, disiplin untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Kalau kita lihat penembak jitu, ya benar-benar penembak jitu. Kalau sudah dalam perang, bagaimana dia untuk menembak. Sasarannya adalah kalau dia membidik kepala ya kepala. Mendidik leher ya leher. Membidik jantung ya tepat di jantung. Itulah seorang penembak jitu. Jadi bukan nembak kepala kena kaki atau sebaliknya. Tembak kaki kena kepala. Nah, itu bukan seorang penembak jitu. Begitulah kita sebagai orang tua. Kita harus melatih diri
belajar dari Allah yang mempercayakan anak-anak kepada kita. Kita harus belajar cara mendidikkan atau merawat, mendidik, membesarkan, mengarahkan melalui firman Tuhan. Alkitablah sebagai panduan kita untuk kita benar-benar bisa mendidikkan anak-anak panah itu dengan benar. Orang tua harus belajar dulu dari firman Tuhan, sehingga kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan kebenaran dilihat anak-anak. Sehingga kita dengan mudah mendidik anak-anak. Kesimpulan firman pada malam hari ini, pada ayat 5, berbahagialah. Itulah janji firman Allah bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang telah mempersiapkan diri dengan didikan firman Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan mengandalkan Tuhan. Anak-anak panah atau anak-anak yang dititipkan Tuhan kepada kita, yang telah kita persiapkan sesuai dengan aturan Allah sebagai sang pemilik, akan menjadi suatu kehormatan bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang kasih Tuhan, marilah kita doa syafaat yang dipimpin oleh saya dan jemaat mengikuti dalam hati. Dan di akhir doa syafaat nanti akan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada malam hari ini Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, bagi hamba-Mu ya Tuhan yang telah menaburkan firman ya Tuhan. Walaupun banyak kekurangan-kurangan hamba-Mu ya Tuhan, Tuhanlah yang mencukupkannya ya Tuhan, Tuhanlah yang mensempurnakannya ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa yang pertama yaitu Tuhan untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, di negara kami ini Tuhan, masih banyak kekurangan-kurangannya Tuhan, terutama tentang perekonomian kami ya Tuhan, perekonomian bangsa kami ya Tuhan, yang semakin merosot ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang memimpin kami ya Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden ya Tuhan, beserta menteri-menteri, sampai pemerintah-pemerintah, sampai ke daerah ya Tuhan. Jamah hati mereka ya Tuhan, pimpin mereka ya Tuhan, agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Yang dimana juga Tuhan, kami masih mengalami virus COVID-19 ya Tuhan, negara kami Tuhan, termasuk di dunia ini ya Tuhan, sampai saat ini masih ada ya Tuhan, bahkan masih bertambah terus ya Tuhan. Tuhanlah yang melawatnya Tuhan. Tuhan, jaga kami dari semuanya itu Tuhan, jauhkan kami dari semuanya itu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan apa yang diinginkan mereka ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Ibu Majelis, berkati mereka satu persatu ya Tuhan, agar apa-apa yang ada kekurangan-kekurangan, Tuhanlah yang melawatnya Tuhan. Tuhanlah yang memelihara mereka, agar kami satu tim ini dapat berkumpul kembali ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing atau berada dimanapun ya Tuhan, yang sedang sakit. Tuhan, lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan kalau ada yang sakit ya Tuhan Yesus, agar dapat kami rasakan kembali pertemuan-pertemuan yang akan datang di gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 216, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan perlindungan dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan damai sejahtera melalui persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal atas kita sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi dalam ibadah rumah tangga online pada minggu depan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.